Saya masuk dalam dunia kopi dulu itu karena keterpaksaan. Saya harus mencari penghasilan setelah saya keluar kerja. Dari kita buka kedai kopi di jalanan, di situ terkumpul banyak orang-orang dari berbagai kalangan ya. Nah, dari situlah saya mempunyai semangat untuk mengembangkan kopi yang ada di Banyumas, karena sampai dari awal, dari dulu itu kita selalu ngambilnya itu dari kopi-kopi luar. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya perjalanan 6 tahun ini banyak memberi energi untuk kopi itu semakin dilihat, dikenal. Nah, yang saya ingin angkat adalah story bagaimana kopi Banyumas itu mulai muncul. Jadi saya mempunyai inisiatif untuk secara pribadi pengen mengkopikan Banyumas, yaitu hanya dengan cara yang saya bisa ya. Saya menge-share, memberitahukan, menceritakan tentang kopi di Banyumas. Di samping itu saya kepengen juga untuk mendapatkan kopi di Banyumas itu lebih baik, lebih berkualitas. Nah, dari situlah saya mulai masuk ke hulu. Hulu itu lebih sering disebut di petani. Awal mulai saya tertarik dengan kopi dari 2016 setelah bapak saya pensiun dari petani, dan kebetulan saya dari kecil sudah ngikut menjadi petani kopi. Nah, dari situ saya mulai belajar bagaimana cara mulai dari perawatan pasca panen yang benar. Terkait sama pasar ya, pas waktu itu mungkin karena saya masih belajar, saya coba panen petik merah, tapi dengan ya mungkin kadar air yang belum memenuhi standar, ada gagal penawaran kayak gitu, dan dari prosesnya juga masih ngasal, ada yang hijau matang itu dipetik kayak gitu. Setelah saya belajar kopi dan bisa menghasilkan kopi yang standar permintaan pasar kedai atau permintaan luar daerah, ya alhamdulillah sekarang untuk petani sendiri udah ada perbaikan dari segi ekonomi harga kopinya. Ketemu dengan Mas Heri itu berawal dari diajak saudara main ke tempat Mas Heri atau kedainya Mas Heri. Di situ awal mula saya disuguhin dengan seduhan Vietnam Drip Arabica, yang dimana ada yang berbeda, dan ini memang rasa yang benar-benar luar biasa. Setelah itu saya penasaran, ingin tahu gimana sih kopi, seperti apa sih kopi. Pelan-pelan saya mendalami penyeduhan kopi atau menjadi brewer atau barista. Dari mengenal kopi itu saya lebih santai, semakin dewasa gimana menyikapi untuk perlakuan kopi yang tidak jauh berbeda dalam kehidupan. Dari segi ekonomi alhamdulillah dari kopi saya bisa mendampingi beberapa kedai. Dari 2019 itu ada sekitar 7 kedai saya dampingi, dari awal mereka buka atau dari mereka belum punya alat, kami sediakan sampai bisa berjualan. Kalau menurut saya barista itu orang yang meracik dengan berbahan dasar kopi. Nah, bahan dasar kopi yang baik ya membutuhkan barista itu yang baik. Nah, untuk mengolah kopi yang baik itu
tidak serta-merta hanya sebatas cuma nyeduh saja, tapi banyak teknik-teknik yang harus dipelajari. Dulu kita belum, susah nyari alat, susah nyari kopi yang baik. Nah, dari banyaknya kita ketemu dengan teman-teman penggiat kopi yang lain, juga keluar dari Banyumas, keluar daerah, keluar kota gitu. Kita menimba ilmu di luar untuk kepengen mengajak lebih banyak lagi tentang perkopian di Banyumas itu. Memang berat karena kebanyakan penggiat untuk anak-anak muda sekarang lebih banyak di kedai, di hilir. Padahal kopi itu kan dari hulu sampai hilir. Saya cuma kepengen butuh sebuah keseimbangan antara penggiat kopi hulu dan hilir, itu ada anak-anak muda di situ juga. Seperti kita tahu, pertumbuhan kafe yang ada di Kabupaten Banyumas itu tumbuh sangat luar biasa, sehingga kita memandang perlu adanya pemberdayaan pemuda dalam hal pengelolaan kafe-kafe yang ada di Banyumas, sekaligus untuk mempromosikan kopi Banyumas. Sehingga kami di kesempatan kali ini bidang pemuda mengadakan pelatihan tentang barista. Harapan kami pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Banyumas ini memperoleh ilmu tentang bagaimana pengelolaan kopi, dari mulai tanam, petik, kemudian mengelola, menyajikan kopi tersebut dengan baik. Dengan keterampilan tersebut, para pemuda di Kabupaten Banyumas bisa tumbuh menjadi pengusaha pemula dalam bidang kopi, sehingga akan menambah wacana, akan menambah pilihan bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Banyumas untuk melakukan wirausaha. Harapanku untuk penyeduh atau barista-barista yang baru, jangan lelah, jangan cukup puas untuk mendalami kopi, karena kopi pribadi saya pengetahuan itu lebih sangat luas, masih sangat luas. Ya, kesan pertama saya juga berterima kasih kepada para penggiat kopi di Purwokerto khususnya. Saya setelah mendapatkan pengalaman tersebut, saya akhirnya bisa mengeluarkan kopi yang punya ciri khas sendiri, dan untuk pasar kopi di daerah sekitar alhamdulillah sudah diterima. Harapan saya sih semua konsisten, yang sudah baik tetap berjalan baik, dan bisa membagikan ilmu pengetahuan yang sudah dijalaninya untuk meratakan petani-petani kopi di Banyumas itu semakin baik dengan kualitas.